Shalom. Shalom. Halo adik-adik di rumah. Apa kabarnya hari ini? Bagaimana dengan adik-adik yang ada di sini? Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus dahsyat dan luar biasa. Yes, 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 yes. yes. Oke, hari ini kami kakak-kakak dari Duta Kristama Margi Kahuripan Gianyar akan memandu kita dalam ibadah sekolah minggu secara online. Perkenalkan saya Kak Yansen. Saya dengan Kak Nenga. Kemudian di belakang ada Kak Cece, ada Kak Rika, dan juga ada Kak Divya. Oke, sekarang kita akan memulai sekolah minggu kita hari ini. Saya minta adik-adik semua duduk yang sopan, duduk yang rapi. Kita akan berdoa, setelah itu kita akan memuji Tuhan. Mari kita tenang dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur kami kepadamu hari ini Tuhan. Oleh karena kasih dan pertolongan-Mu, kami boleh menemui hari yang baru dengan kesehatan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, sehingga biarlah kami beri yang terbaik daripada hidup kami kepadamu Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik semua, sekarang saya minta untuk berdiri dan kita akan menyanyi satu pujian hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik silahkan duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Siapkan Alkitabnya masing-masing, kemudian duduk yang rapi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini yang akan dibawakan oleh Kak Ratna. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, firman kali ini atau cerita Alkitab kali ini diambilkan dari, ayo siapa yang belum ambil Alkitab diambil dulu ya, disiapkan Alkitabnya. Kemudian yang sudah bisa membuka Alkitab, dibuka, yang belum bisa sama kakaknya atau mamanya atau papanya. Nah, cerita Alkitabnya diambilkan dari 1 Samuel 8 ayat 9 sampai 22. 1 Samuel itu perjanjian lama atau perjanjian baru adik-adik? Ayo diingat. Iya benar. 1 Samuel itu perjanjian lama. Nah, kalau sudah ketemu, nanti dibaca ya. Nah, kalau ceritanya, ini yang akan Kakak Ratna sampaikan saat ini. Judulnya, Bangsa Israel menginginkan seorang raja. Bangsa Israel menginginkan seorang raja. Jadi gimana ya ceritanya? Kenapa bangsa Israel itu menginginkan seorang raja? Apakah belum ada raja? Kalau belum ada raja, siapa yang memimpin sebelumnya? Nah, penasaran nggak? Nah, ceritanya gini. Waktu itu bangsa Israel belum memiliki raja, tetapi bangsa-bangsa yang lain sudah. Nah, lalu yang memimpin siapa? Ya, yang memimpin adalah Bapak Samuel sebagai hakim-hakim. Bapak Samuel ini sepanjang hidupnya memimpin bangsa Israel. Dan Bapak Samuel ini orangnya taat, melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kenapa bangsa Israel ya menginginkan raja ya? Kenapa enggak Bapak Samuel aja terus? Atau langsung diangkat jadi raja? Ternyata Bapak Samuel sudah tua. Nah, kalau sudah tua kan kekuatannya beda ya adik-adik ya. Diangkatlah anaknya, namanya anaknya itu Yoel dan Abia. Terus kenapa lagi bangsa Israel ya menginginkan raja? Ternyata ya anaknya ini tidak seperti bapaknya loh. Kalau bapaknya tadi yang taat, yang sesuai firman Tuhan, anaknya kira-kira gimana? Coba kira-kira gimana? Ayo siapa yang di rumah yang tahu anaknya? Malas? Atau gimana ya? Ternyata anaknya ini mau menerima suap, ya. Dan anaknya ini memutarbalikkan fakta. Wah, gawat ya. Kalau benar dibilang salah, salah dibilang benar. Waduh, gawat ya. Nah, adik-adik jangan seperti itu ya. Anak-anak sekolah minggu Gianyar dan adik-adik yang lain pinter-pinter, enggak boleh seperti itu. Nah, makanya bangsa Israel ini tidak terima. Mereka berbondong-bondong nih, berbondong-bondong ya. Berbondong-bondong mereka mendatangin Bapak Samuel. Pak Samuel, saya pengen raja Pak Samuel, kami pengen raja Pak Samuel, begitu. Terus Pak Samuel, kenapa ini bangsa Israel ini? Apa mereka sudah nggak mau ya? Sebenarnya kan mereka sudah punya pemimpin, yaitu Allah. Tetapi ternyata, Pak Samuel, saya ingin seperti bangsa lain itu Pak Samuel. Kalau perang ada yang mimpin, kalau kita ada yang salah, ada yang menghakimi, ada yang memberikan penghargaan kalau kita berbuat benar seperti itu. Lalu karena Pak Samuel ini adik-adik orang yang taat pada Tuhan. Sebenarnya Pak Samuel itu sedih. Kenapa bangsa Israel seperti itu? Tapi Pak Samuel berdoa saja. Kalau Pak Samuel itu ada masalah, datang pada Tuhan, bercerita pada Tuhan. Tuhan, gimana ini Tuhan ya bangsa Israel menginginkan raja. Kemudian Tuhan menjawab sama Bapak Samuel.
angkat saja, penuhi saja keinginan mereka, asal mereka harus tahu apa hak-hak sebagai raja itu. Nah, kemudian Pak Samuel mendengarkan perintah Tuhan, lalu dikumpulkan lagi nih bangsa Israel. Ayo bangsa Israel kumpul, kumpul, kumpul. Nah, saya sudah menyampaikan apa yang menjadi keinginanmu. Nah, sekarang coba kalian kumpul nih baris gitu ya, baris. Kayak kalau waktu mau upacara itu lah adik-adik, baris ya, kelas 1, 2, 3. Kalau ini sesuai bangsanya, sesuai sukunya, sesuai suku Israel. Nah, sesuai suku Israel, kemudian dipilihlah sama Pak Samuel itu, didapatin suku Benyamin. Kemudian dari suku Benyamin itu dipandang sama Pak Samuel ini, sepertinya ini yang pantas jadi raja. Lalu kira-kira adik-adik tahu nggak siapa yang terpilih? Ayo, siapa yang sudah tahu? Kan pasti udah pernah dengar cerita sekolah minggu tentang ini. Ya, yaitu raja yang pertama bagi umat Israel, yaitu huruf depannya S. Ayo siapa yang tahu? Yaitu Saul. Nah, terpilihlah Saul menjadi raja Israel. Kemudian Pak Samuel mengurapi dengan buli-buli minyak dan mendoakan. Dan inilah raja yang terpilih bagi umat Israel. Ternyata Raja Saul itu lebih gagah dibandingkan yang lain. Tingginya juga lebih tinggi. Kan gitu ya, kebanyakan raja itu gagah perkasa. Dia memiliki sifat sebagai seorang pemimpin. Dia pemberani. Iya, kalau raja harus pemberani. Gimana kalau enggak pemberani nanti kalau memimpin rakyatnya, memimpin bangsanya. Nah, akhirnya terpilihlah Saul ini, diurapin, didoakan sama Pak Samuel. Ini sekarang raja yang terpilih untuk bangsa Israel. Oh, senang tuh bangsa Israel, senang hidup raja, kami punya raja, begitu ya. Nah, ceritanya seperti itu. Nah, terus kalau diterapkan ke adik-adik gimana ya kira-kira ya? Nah, kalau diterapkan ke adik-adik, misalnya nih ada nggak yang jadi ketua kelas? Atau mungkin satu kelompok apa ya, ekstra kurikuler atau kelompok belajar. Atau mungkin di rumah nih, di rumah yang punya adik. Kan bisa itu sebagai pemimpin di dalam rumah ya. Nah, itu harus menjadi pemimpin yang taat ya, pemimpin yang sesuai, yang firman Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki pemimpin itu nanti yang seperti ini. Nah, makanya adik-adik juga bisa mempraktekkan di rumah. Kalau mimpin adiknya yang benar, jangan bilang salah. Mama, tadi adik gini loh, padahal enggak seperti itu. Nah, itu enggak boleh ya. Kemudian, atau mungkin ada yang ini, Dek, beliin dong kakak ini, nanti aku kasih upah. Kalau adiknya enggak mau, tak tambahin upahnya. Nah, itu enggak boleh juga ya. Itu seperti tadi Abia itu yang mau menerima suap, seperti itu ya adik-adik. Kemudian firman ayat hafalannya dari Amsal 11 ayat 14. Dicari ya, kalau sudah ketemu, kakak bacakan dari sini, Amsal 11 ayat 14. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Nanti dihafalin ya adik-adik, kemudian nanti yang sudah hafal, di-upload di grup gereja. Nah, itu firmannya. Kemudian kita akan berdoa untuk mengakhiri firman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan, yang mengajari kepada kami supaya kami bisa sebagai pemimpin
yang benar, baik itu di rumah ataupun di sekolah ataupun di mana saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni yang menjadi dosa-dosa kami. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan bawa persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita bawa persembahan kepada Tuhan. Akan diiringi dengan satu pujian, Pekerja Kristus yang Mulia. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladang. Bukan anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladang. Hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, la la la, aku dipakai jasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladang. Hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Baik adik-adik, sekarang kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berucap syukur dan berterima kasih atas kasih karunia yang telah kami terima dari-Mu. Tuhan, saat ini kami bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya persembahan kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik semua, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Kakak harap tetap sehat semua yang di rumah. Dan jangan lupa 3M. Yang pertama apa? Memakai masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun, dan yang ketiga menjaga jarak. Sampai jumpa.